Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya April Dani Zega, NDH 35, Angkatan 8 Latsar 2025. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran agenda 1 yang telah saya dapatkan, yaitu sikap dan perilaku bela negara. Adapun materi dalam agenda 1 ini mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator kelompok 1, yaitu Bapak Insinyur Faizal Adriansa MSI selaku Widyaswara Lembaga Administrasi Negara yang telah memberikan pembelajaran sangat efektif dan menyenangkan. Mengapa kita perlu memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Itu dikarenakan kita hidup di era kemerdekaan. Kita bukan pelaku sejarah untuk merebut kemerdekaan tersebut, melainkan kita adalah hidup di era kemerdekaan yang harus mengetahui wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara demi mencapai tujuan nasional. Sementara bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menjaga serta mempertahankan kedaulatan negara. Tujuan wawasan kebangsaan adalah untuk membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Di dalam agenda 1 ini, materi wawasan kebangsaan, kami diberi tugas untuk membuat visualisasi kebangsaan Indonesia atau wawasan kebangsaan Indonesia, yang mana kami membuat video dari Pulau Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam yang patut kita syukuri dan kita lestarikan. Berbagai macam suku dan budaya menghiasi Indonesia. Warisan budaya luhur yang ada di dalam jiwa. Keberagaman budaya merupakan warisan yang sepatutnya kita harus jaga. Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman bangsanya, mulai dari suku, ras, agama, bahasa, pakaian adat, dan lain-lain. Untuk analisis isu kontemporer, ada 2 pembahasan. Yang pertama, korupsi, dan yang kedua, menuju Indonesia emas. Nah, pada analisis isu kontemporer, saya mendapatkan tugas bersama kelompok saya membahas mengenai menuju Indonesia emas 2045. Visi Indonesia emas 2045 merupakan tujuan pembangunan Indonesia sebagai negara maju, di mana lepas dari peran penting sektor pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta pemantapan ketahanan nasional. Untuk mencapai Indonesia emas 2045 perlu adanya kolaborasi dan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat serta stakeholder yang terkait, di mana sesuai dengan agenda pembangunan RPJMPN 2025 sampai 2045, yaitu mewujudkan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, mewujudkan pembangunan wilayah yang adil dan merata, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan pembangunan berkesinambungan agar tercapai seluruh sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, daya saing sumber daya yang terus meningkat, serta intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah,
teman-teman, di sini kami juga diajarkan mengenai ruang lingkup keprotokolan, yang mana pembahasannya adalah tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Yang mana meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, juga acara resmi. Jadi dengan mempelajari agenda 1 tentang sikap dan perilaku bela negara, maka kita dapat menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, mendorong kepedulian sosial, membentuk karakter patriotisme, memahami hak dan kewajiban, mengamplikasikan nilai-nilai Pancasila, menyiapkan diri untuk berbagai tantangan dan ancaman. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu tidak hanya memahami, tapi menerapkan sikap dan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.